Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bertemu lagi di kelas Akang dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan PGRI, masa Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan untuk periode pemerintahan pertama Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno. Dari tahun 1945 hingga 1966 dan dibagi menjadi dua fase. Demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dengan sistem parlementer yang tidak stabil dan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden dan ditandai oleh pembatasan kebebasan serta peranan PKI dan tentara. Sejarah singkat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tahun 1914 Indische Sozialdemokratische Vereniging, ISDV, oleh Henk Snifflit untuk menyebarkan paham Marxisme Komunisme di Indonesia. Tahun 1920 ISDV berkembang dan berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, PKH. Tahun 1924 PKH berubah menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI, dan Semawen yang merupakan ketua pertamanya. PKI didirikan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme Belanda, serta memperjuangkan nasib kaum buruh dan rakyat jelata dengan tujuan membentuk pemerintahan rakyat. PGRI Vak Sentral dan Non-Vak Sentral. PGRI Vak Sentral adalah PGRI yang beranggotakan guru-guru yang tidak terafiliasi ke PKI. PGRI Non-Vak Sentral adalah PGRI yang beranggotakan guru-guru yang terafiliasi ke PKI. Sikap PGRI terhadap Vak Sentral. Pada saat itu, PGRI memandang bahwa sebagai serikat kerja, seperti serikat buruh lainnya, bergabung dalam SOBSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Sejak Kongres 3 di Madiun, 1948, tampak tanda-tanda beberapa orang dalam presidium SOBSI untuk membawa Vak Sentral ke dalam perjuangan politik yang merugikan PGRI, yang sudah bergabung dalam SOBSI. Ternyata orientasi politik SOBSI condong ke PKI, bahkan benar-benar menjadi orang PKI. 20 September 1948 keluar dari SOBSI. Walaupun ada 12 cabang meminta peninjauan terhadap keluarnya dari SOBSI, tetapi Kongres Adve Yogyakarta menyetujui pengunduran PGRI dari SOBSI. Dalam Kongres FAI Bandung PGRI masuk GSBI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Kongres kelima PGRI di Bandung tanggal 19 sampai 24 Desember 1950. Menyongsong lustrum I-PGRI, merayakan peleburan PGI ke dalam PGRI. Dihadiri 202 cabang baru dari 301 cabang. Membicarakan masalah prinsipil dan fundamental, yaitu asas organisasi. Apakah memilih dasar sosialisme keadilan sosial atau Pancasila? Diputuskan Pancasila sebagai dasar, dan menugaskan PBPGRI untuk menghilangkan perbedaan gaji antara non-NKO yang telah ditetapkan PP. Kongres ke-6 PGRI di Malang, tanggal 24 sampai 30 November 1952 bidang organisasi. Asas PGRI adalah keadilan sosial, dengan dasarnya demokrasi. PGRI tetap berada di dalam GSBI, bidang perburuhan, memperjuangkan kendaraan bermotor. Bagi PS, Instruktur Penjas dan Penmas, bidang umum. Anggaran belanja Kementerian PP dan K ditingkatkan menjadi 25% dari APBN. Bidang pendidikan, sistem pengajaran diselaraskan dengan pembangunan. KPK-PKP, kursus pengantar kepada persiapan kewajiban belajar, dihapuskan akhir ajaran 1952 atau 1953. KPKB, kursus persamaan kewajiban belajar, diubah menjadi SR 6 tahun. Kursus BI atau BII pengadaan guru SLTP atau SLTA diatur sebaik mungkin. Diadakan Hardiknas. Kongres ke-7 PGRI di Semarang 24 November sampai 1 Desember tahun 1954 bidang umum. Pernyataan mengenai Irian Barat, korupsi. Resolusi mengenai
desentralisasi sekolah, pemakaian uang PPNK, penyempurnaan tata kerja PPNK. Bidang pendidikan. Anggaran belanja PPNK 25% dari APBN. UU SR plus UU wajib belajar. Pembentukan Dewan Bahasa Nasional. Bidang perburuhan. UU Pokok Kepegawaian. Pelaksanaan peraturan gaji pegawai baru. Tunjangan khusus bagi pegawai yang bertugas di daerah yang tidak aman. Bidang organisasi. PGRI keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi FAK Sentral. Pembahasan Kongres 7 PGRI di Semarang. Masalah pendidikan agama. Terjadi perbedaan pendapat. Apakah diajarkan dalam sekolah? Cukup diajarkan di luar sekolah. Pendapat ini disponsori oleh guru-guru berhaluan komunis. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Sementara. Pasal 41 ayat 3 yang berbunyi, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam rasa perikemanusiaan. Organisasi Guru Non-PKI, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, IGM, Ikatan Guru Muhammadiyah, Pergukri, Persatuan Guru Kristen. Kongres 8 PGRI di Bandung tahun 1956. Kondisi di dalam Kongres PGRI. Kongres tegang saat mau mengadakan pemilihan ketua umum. Soebandri DKK, PKI, menambah kartu pemilihan, kartu palsu. Walaupun ME Subiadinata dihalang-halangi secara curang oleh PKI, tetapi yang bersangkutan terpilih sebagai ketua umum. Pembahasan dalam Kongres PGRI. PGRI kembali menuntut 25%. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Berantas kecurangan di Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, lalu dibentuk Panitia Penyelidikan Keuangan. PGRI memperhatikan perguruan partikelir, swasta, perlunya Hardiknas. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.